Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini merupakan materi pada kelas 8 semester 2 ya. Nah, Teorema Pitagoras ini ditemukan oleh orang yang bernama Pitagoras sekitar pada awal abad 1 ya, seperti itu. Nah, di sini yang kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana atau kita akan mengenal Teorema Pitagoras itu seperti apa. Bagaimana sih Teorema Pitagoras itu? Nah, jadi gini, Teorema Pitagoras bunyinya seperti ini. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring itu nilainya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi gini, kita tahu kan segitiga itu memiliki 3 sisi ya. Nah, di sini karena segitiganya siku-siku, jadi ada sisi miring dan ada 2 sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini yang merupakan sisi miring itu yang mana? Jadi patokannya pertama cari dulu sudut siku-sikunya. Misalkan pada gambar ini kita tahu pada sudut siku-siku berada pada sudut C. Nah, di hadapannya sudut siku-siku itu selalu merupakan sisi miring. Ini jadi sisi miring nih. Yang AB itu menjadi sisi miring atau nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi sisi miring itu nama lainnya hipotenusa. Nah, kita kembali ke Teorema Pitagoras tadi. Kuadrat dari sisi miring. Jadi AB kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi kalau AB sisi miring, sisi yang lain menjadi sisi siku-siku, yaitu AC dan BC. Jadi bisa gini. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi seperti dibunyi dari Teorema Pitagoras. Kuadrat dari sisi miring, yang AB ini AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku atau 2 sisi yang lain. Jadi AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, selain pakai huruf besar seperti ini, bisa pakai huruf kecil. Nah, huruf kecil maksudnya apa sih? Jadi gini penjelasannya. Kita pakai warna biru deh. Nah, jadi gini. Ini misalkan segitiganya ABC ya. C ini merupakan sudut ya. Di hadapan sudut C itu kan sisi AB. Nah, sisi AB ini dapat kalian tuliskan juga pakai huruf kecil. Jadi perwakilannya lihat sudutnya. Karena sudutnya C, maka di depannya merupakan sisi C kecil. Nah, di sini kan sudutnya A nih, di hadapannya jadi sisi A kecil. Ini sudutnya B, di hadapannya jadi sudut B kecil. Jadi bentuk ini dapat juga kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu AB ini kan sama seperti AB itu kan sama seperti C ya. Nah, C kecil, jadi begini. C kuadrat akan sama dengan AC itu setara dengan B, ditambah BC itu adalah A. Jadi bisa seperti ini penulisannya. Boleh pakai huruf besar seperti ini, melambangkan sudut ya. Sudut ke sudut atau sisi juga sama aja. Ini juga sama-sama melambangkan sisi. Cuman yang kiri ini pakai huruf besar, ini pakai huruf kecil. Jadi kalau pakai huruf kecil cukup satu bagian. Ini melambangkan sisi. Kalau pakai huruf besar dari sudut ke sudut A ke sudut B atau sisi AB. Jadinya seperti itu. Jadi intinya adalah pada segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih. Bagaimana kalau misalkan kita ketemu suatu segitiga, kita disuruh menuliskan labelnya atau menentukan sisi miring yang mana sih gitu. Label itu penulisan huruf-hurufnya ya. Jadi misalkan nih, kita punya segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku, sudut siku-siku pasti ada tandanya. Bisa tanda merah seperti ini, atau mungkin tandanya terbalik gini. Nah, itu artinya dia sudut siku-siku. Nah, diingat-ingat tadi patokannya adalah sisi miring. Jadi kalau menentukan sisi miring, dia selalu berada di hadapan dari sudut siku-siku. Jadi kalau ini siku-sikunya di sini, di depannya ini pasti sisi miring. Ini pasti miring. Nah, kalau siku-sikunya sini, pasti yang ini miring. Yang ketiga, siku-sikunya bawah nih ya. Jadi yang atas ini sisi miring. Gitu. Nah, sekarang kita beri label atau beri huruf. Misalkan ini kita kasih ABC nih, A, B, C deh gitu. Yang ini PQR, biar beda-beda ya. Ini apa ya? Ini KLM deh, KLM gitu ya. Nah, setelah beri label, coba kita tulis teoremanya.
Diingat-ingat tadi apa? Kuadrat dari sisi miring akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku. Pada segitiga pertama miringnya adalah BC. Jadi bisa kita tulis gini, BC kuadrat sama dengan kuadrat dari jumlah kuadrat dari sisi siku-siku. Jadi dua sisi yang lain yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tulis dalam bentuk huruf kecil tadi atau perwakilan sisi ya. Nah, di sini kan sisi A, di hadapannya pasti sisi A kecil. Ini sisi B atau sudut B, di hadapannya pasti sudut B atau sisi B kecil. Ini pasti C kecil. Sehingga kalau kita tulis ini menjadi A kuadrat sama dengan AB itu adalah C kuadrat ditambah AC adalah B kuadrat. Jadi bisa seperti ini ya, bisa pakai salah satu gitu. Nah, yang berikutnya nih. Jadi di sini yang segitiga kedua miringnya berada pada PH. Jadinya kita tulisnya adalah PH kuadrat sama dengan dua sisi yang lain. Bisa PR kuadrat ditambah RH kuadrat. Nah, ini sudut R, di hadapannya pasti sisi R kecil. Hi, di hadapannya ini sisi Hi. P, di hadapannya, nah di hadapan jadi sudut P. Seperti itu ya. Jadi sisi di hadapan sudut itu pasti hurufnya sama, cuma dia pakai huruf kecil. Jadi PH itu kan setara dengan apa? R kecil ya. Jadi di sini R kuadrat sama dengan PR. PR ini apa? Hi, sedangkan RH adalah P. Jadi di sini Hi kuadrat ditambah P kuadrat, bisa seperti itu. Ini bisa kalian pakai salah satu ya, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah, sama saja. Yang terakhir yang KLM. Di hadapannya K pasti ini sisi K kecil. Di hadapannya L sini sisi L, sini sisi M. Sehingga kalau kita tulis segitiga siku-siku ini atau segitiga siku-siku yang ketiga itu kan miringnya pada LM ya. Jadi LM dulu. LM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KM kuadrat. Kalau kita pakai huruf kecil jadinya LM itu adalah K, jadi K kecil, K kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah L kuadrat, bisa seperti itu. Jadi seperti ini ya kalau misalkan kalian disuruh menuliskan suatu teorema Pitagoras. Selalu diingat-ingat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku. Sisi miring selalu berada di hadapan sudut siku. Nah, sekarang kalau dibalik nih dari soal berupa cerita kita disuruh gambar. Nah, di sini ada segitiga siku-siku yang berlaku ini. AC kuadrat akan sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat. Gambarlah segitiganya. Jadi kalau kita gambar, misalkan kita bikin segitiga siku-siku dulu. Ini kalau kalian gambar harus yang rapi ya. Nah, siku-siku seperti ini. Lihat di sini nih, AC kuadrat. Nah, pasti yang ini merupakan apa? Sisi miring. Jadi bolehlah misalkan di sini A, di sini C, maka sisanya pasti yang sudut siku-sikunya adalah yang B. Jadi tinggal seperti itu saja. Jadi lebih mudah ya. Nah, bentuk yang kedua, kalau misalkan dalam bentuk huruf kecil seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sama seperti yang atasnya tadi, kalian bikin segitiga siku-siku dulu. Nah, tinggal tentukan ABC-nya. Nah, karena dia berupa sisi, ingat-ingat yang pertama ini miring. Maka sini sisi A kecil. Nah, sisanya boleh kalian terserah, ini B, ini C. Nah, tinggal tentukan huruf besarnya. Di hadapannya A pasti sudut A, di sini A. Di sini di hadapannya B ya. Berarti sini B. Nah, berarti sini B, yang atas sudutnya C, seperti ini. Jadi bisa seperti itu kalau misalkan dari soal cerita kalian disuruh gambar segitiga siku-sikunya seperti apa. Nah, yang terakhir, bagaimana pengaplikasian dari teorema Pitagoras tadi kalau misalkan kita gunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga. Misalkan segitiga pertama nih, ada segitiga siku-siku di B, yang ini 8 cm, atas 6 cm. Nah, ini kan di depannya siku-siku ya, pasti dia sisi miring. Nilainya berapa ditanyakan. Nah, kalian tulis dulu teoremanya biar lebih mudah. Karena ini merupakan sisi miring, maka gini, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kalian masukkan angkanya. Ini yang dicari ya. Jadi AC kuadrat, AB itu 8, sedangkan BC itu 6 kuadrat. Nah, tinggal kalian hitung nih. AC kuadrat sama dengan 64 tambah 36.
Sehingga AC kuadrat sama dengan 100 nih. Nah, bilangan berapa kuadrat itu kalau misalkan ada bilangan berapa, kalau misalkan kita kuadratkan itu hasilnya adalah 100. Atau boleh gini dibalik nih, AC jadi berapa? Jadi akar dari 100. Atau bilangan berapa yang kalian kuadratkan jadi 100? Itu adalah 10. Sehingga AC panjangnya adalah 10 cm. Cara menghitungnya bisa seperti itu. Nah, jadi ini adalah pengaplikasian atau penggunaan teorema Pitagoras kalau misalkan kita gunakan untuk menentukan panjang sisi dari suatu segitiga siku-siku. Coba kita soal kedua deh. Di sini ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di C ya. Di depannya C pasti merupakan sisi miring. Jadi AB itu sisi miring. Jadi kita tuliskan gini. AB kuadrat sama dengan dua sisi yang lain, BC dan AC. Jadi BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalian masukkan angkanya. AB ini adalah 15, jadi 15 kuadrat. Nah, berarti dicari bukan sisi miring ya. BC kita nggak tahu, ini yang kita cari. Ditambah AC adalah 12 kuadrat nih. Kalian hitung 15 kuadrat itu kan 225. Sama dengan BC kuadrat ditambah 144. Nah, dari sini bagaimana cara mencari BC? Tinggal kalian pindah-pindah saja. Di sini yang 144 kalau pindah ke kiri kan jadi mengurangi nih. Jadi gini, 225 dikurangi 144 sama dengan BC kuadrat. Ini kalau kita kurangkan jadinya adalah 81. Itu adalah BC kuadrat. Bilangan berapa kalau dikuadratkan jadi 81? Atau boleh kan tulis gini deh, akar dari 81. Ketemunya berapa? 9. Satunya sentimeter gitu. Nah, jadi ini adalah pengaplikasian atau penggunaan dari teorema Pitagoras. Misalkan kita mau mencari panjang dari suatu sisi segitiga. Satu contoh lagi terakhir. Nah, di sini ada segitunya agak terbalik-balik ini ya. Jadi ingat-ingat patokannya adalah di mana ada sudut siku-siku, di depannya pasti merupakan sisi miring. Nah, di sini kan belum ada hurufnya nih ya. Bisa kita kasih sendiri. Di sini kan ada ini. Jadi misalkan di sini itu adalah B, misalkan ya. Sini A, sini C gitu deh. Nah, karena miringnya adalah BC, jadi kita tulis gini. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat yang dua sisi yang lain ya. Ditambah BA kuadrat. Tinggal kalian masukkan angkanya. Berarti 26 kuadrat sama dengan AC yang dicari ya. Ditambah BA adalah 24. 26 kuadrat itu 676 sama dengan AC kuadrat ditambah 576. Nah, ini kalian pindahkan ke kiri. Diingat-ingat kalau pindah dia mengurangi. Jadi 676 dikurangkan 576 sama dengan AC kuadrat nih. Ini ketemu 100 sama dengan AC kuadrat. Sehingga AC itu adalah akar dari 100. Atau ketemunya adalah 10 cm. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana sih atau isi dari teorema Pitagoras. Kemudian bagaimana cara membentuk segitiga siku-siku dari pernyataan teorema Pitagoras. Juga bisa kita belajar tadi menentukan sudut siku-siku, menentukan sisi miring dari teorema Pitagoras. Juga penggunaannya seperti apa. Nah, semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.